Halo bro. Banget kan ya? Ket mau dah. Lumayan. Wah. Piye udah dipesan karena belum iki? Udah. Kita ini nyaman sekali hidupmu. Gimana Ya. gimana kabarnya? Kabarnya gimana? Gini-gini aja lah. Nggak ada perkembangan. Jangan bilang gitu. Memang hidup itu harus naik turun. Gimana sekarang? Kerja ikut siapa? Ya kerja ada salah satu perusahaan lah. Alhamdulillah. Sendiri gimana sekarang? Yes, kayak gini lah. Coba berbisnis-bisnis. Dengar-dengar kan punya usaha. Ya, memulai merintis, nyoba belajar. Ya kamu tahu sendiri pas kecilku gimana. Kamu kan tahu kita sama-sama dari keluarga yang tidak berada kan. Kayak aku kan pindah-pindah tempatnya dari Surabaya ke Rungkut dan lain sebagainya. Dan saat kecil kan kita teman SD kan tahu sendiri. Gimana perilaku saya saat SD. Saya anak yang nakal. Saya anak yang dibilang bodoh. Ya kan? Parah kan saat itu. Gila nggak? Jadi kalau saya nge-flashback ke belakang ya lucu sendiri sayang kita bagaimana kita bergaul, sering kita tawuran dan lain sebagainya. Tapi di satu sisi memang dimana kita tahu sendiri faktor orang tua itu benar-benar menentukan kok ya. Papa aku begitu kerasnya mendidik aku, dia nggak mau ngelihat anaknya nakal. Nilaiku 70, ulanganku dibuang di depan mataku. Saya setiap malam itu jam 11 malam, jam 12 malam itu dibangunin untuk belajar. Tapi saya berpikir karena faktor itu, faktor ayah yang disiplin, faktor ayah yang jahat menurutku membangun mindsetku berubah. Yang semula aku seneng cangkruk sama kamu, main PS kemana-mana gitu. Berpikir, oh karena ketakutanku itu aku berubah. Sebenarnya motivasi aku bukan untuk menjadi orang pintar, tapi takut. Pas itu aku di kelas 1 SD itu rankingku masih ranking 14 saat itu. Saya ingat sekali, ranking 14. Rapotku dibuang sama ayahku. Setiap malam saya dibangunin suruh belajar, suruh cuci muka. Jadi gimana aku usia 6-7 tahun sudah dididik keras loh. Saya bangun malam disuruh cuci muka, belajar hanya untuk targetnya papaku cuman gimana caranya saya bisa masuk ranking 5 besar. Saat itu kan kita masih rankingan toh. Lah kamu saat itu ranking berapa? Kurang lebih 20-an lah. Kita sama tadi. Ya itu akhirnya saya belajar. Sebenarnya belajar itu bukan karena pengen ranking, tapi takut. Akhirnya alhamdulillah kelas 2 saya meningkat ranking 10. At least sampai kelas 5 itu saya pernah menjadi ranking 2, hampir menjadi ranking 1. Dan saat itu sebenarnya ayah saya itu sampai detik saya ranking 5 maupun ranking 2 dia belum bangga. Jadi ayahku itu orang yang tidak pernah puas atas anaknya. Dan asal tahu aja, ayahku itu anak tercintanya, anak tersayangnya itu kakakku. Kamu tahu toh, mbakku sendiri itu minta apapun dikasih. Sedangkan saya enggak. Jadi saya itu memang dididik untuk mandiri, ditekan gimana caranya bisa pinter. Beda kayak kamu, kalau kamu marah bebas. Kalau kamu sama kakakmu bareng kan bebas kan, bebas, adikmu juga bebas. Tapi saya dari didikan papa aku ngerti. Dulu belum ngerti aku. Dulu intinya takut. Jadi didikan papaku itu yang membuat aku kenapa kok dia lebih sayang terhadap kakakku dibandingkan saya. Kakakku minta apa dituruti, saya minta selalu ditunda-tunda dan sebagainya. Iri ada, saya itu iri sama kakak ada. Terus saya berpikir, aku yang terpenting lihat papaku gak marah aja cukup. Itu waktu kelas berapa itu? Kelas 2. Jadi kelas 2 itu gimana? Padahal kelas 1 kayak gitu ya. Wah, kelas 1 mulai TK. Saya kayak tahu sendiri ada orang jualan soto, saya dorong sampai terguling dan sebagainya.
sepedanya security saya pakai, saya larikan. Kita main mercon di satpam, kita lempar, lari, akhirnya kepegang dan sebagainya. Saya tidak tahu saat itu anak yang benar-benar terlahir nakal. Bukan nakal dalam arti mencuri enggak, tapi apa ya, seneng membuli, seneng apa namanya, garai temen-temen. Akhirnya terlihat saya itu nakal di depan guru-guru, tapi bener sekali. Jadi saya itu melihatnya sebenarnya iri-iri kalau saya ngelihat dari kakakku, kenapa ya kok selalu dituruti, tapi kenapa papa selalu keras sama aku. Berarti kenakalan itu mencari perhatian gitu ya. Bisa jadi ya, tapi di luar nalar saya. Tapi saya tahu bahwa papa itu lebih sayang sama kakak saya. Dari situ aku pikir, oh papa ini sayang sama saya. Akhirnya loh, mbakku itu nilainya jelek pun nggak dibangunin malam hari. Tapi kalau saya dibangunin malam hari. Dari situ aku berpikir, oh saya belajar ini bukan untuk nilai, tapi karena takut. Terus akhirnya semakin lama semakin saya terbiasa untuk belajar. Dapat nilai 80 itu ayah saya masih membangunkan saya di malam hari. Masih 80 dibuang. Itu kelas berapa itu? Kelas 4 saat itu. Saya nggak tahu, karena papa saya itu nggak pernah sekali ngomong bahwa kamu harus pinter, harus. Karena apa? Saya itu dibanding-bandingkan dengan keluarga-keluarga. Jadi papa kan punya ponaan-ponaan yang sama seumuran kita. Jadi dia berpikir adalah anakku harus lebih pinter. Tapi itu hanya untuk aku tok, mbakku enggak. Tapi saya dari segi lihat sisi positifnya ya, bahwasanya karena papaku akhirnya aku mau belajar. Dan alhamdulillah di kelas 6 itu, kelas 6 kamu tahu sendiri nilai danemku tertinggi di sekolah tersebut. Dan kamu percaya enggak? Yang setiap kali ngambil rapot dari SD sampai dengan SMA itu mamaku. Papaku tidak pernah ngambil sekalipun rapot saya. Karena apa? Dia bakal tahu setiap kali mamaku ngambil rapot selalu dimarahi atau diberitahu oleh guru bahwa kelakuannya bintang ABCD. Oh ya, waktu itu kan danem kelas 6 kan tertinggi. Nah, waktu itu jumlah danemnya berapa sih kalau masih ingat? Danem saya saat itu kalau nggak salah itu 3 mata kuliah itu sekitar 28,5 kalau nggak salah. 28,5 itu tertinggi, dan itu saya juga nggak sadar. Loh kok bisa tertinggi? Dari hal matematika dan sebagainya tertinggi. Lah saat itu adalah momen yang menurut saya bahagia, juga ingin kagum bahwasanya yang papa nggak pernah mau ambil rapot, dia datang. Tapi sama mama saya disuruh pergi. Mama saya cuma bilang gini, kenapa papa datang? Gara-gara anakmu nilainya api. Gak usah, aku aja. Papa aku itu karakternya adalah tegas, disiplin, keras, dan gak mau malu. Artinya gini, dia enggan untuk mengucapkan maaf, enggan untuk mengatakan bahwa dia salah gitu. Gengsinya lumayan tinggi ya. Gengsinya tinggi. Saat itu aku benar-benar SD ya saat itu ya. Benar-benar anak yang menurut saya itu dituntut keras, dituntut. Saya merasa papaku nggak sayang, nggak sayang. Tapi saya berjuang untuk itu. Berjuang bukan untuk mencari perhatian ayah, tapi menghindari dimarahi. Tapi nyatanya berhasil gitu loh. Dan sampai sekarang pun alhamdulillah saya berhasil. Jadi saya ngelihatnya adalah titik balik dari saya dari bodoh menjadi pintar. Itu ada beberapa motivasi, ada beberapa faktor. Dan yang tak alami adalah faktor takut. Takut terhadap ayah atau sosok papa. Akhirnya perubahan itu menurut, karena kita kalau di usia-usia 7 sampai 10 tahun itu kan belum terbentuk ya karakter ya. Jadi ya itu tadi, karena padahal di usia-usia segitu rentan pembentukan karakter malah. Iya. Dan kamu tahu sendiri kan ada si Wahyu itu selalu juara 1 dan sebagainya. Itu karena
Bukan karena apa? Karena dia memang pinter gitu. Dan bukan karena faktor lain nih, karena ya dia ditakdirkan untuk pinter dan sekarang pun jadi dokter dia. Ya kan? Kalau saya ditakdirkan tidak pinter, tapi karena faktor orang tua membangun saya gimana caranya belajar. Dan akhirnya terpaksa dan akhirnya mendapatkan hasil yang Maksimal sih. ya, kamu tahu sendiri kan gimana kondisi keluargaku saat itu. Saya bukan dari orang tua yang kaya, yang punya harta melimpah, which is saya anak yang selalu nomaden, pindah-pindah kontrak. Kamu tahu sendiri kan, sebelum saya di Kupang, pindah ke Rungkut, dan lain sebagainya. Saya berpikir bahwa masa-masa kecilku bukan masa yang menyenangkan. Karena papaku kerjanya masa itu kan masih honorer. Ya toh, masih honorer. Pindah-pindah itu kelas berapa waktu itu? Pindah-pindah itu saya mulai kelas TK besar pindah. Terus pindah lagi kelas 2 kalau nggak salah. Itu pindah lagi tempat. Terus akhirnya kontrakan kita yang paling lama itu di Rungkut itu yang paling lama. Ya, makanya kita kenal. Kita masuk di Rungkut Menanggal 2 Harapan Surabaya itu. Nah, masa kecil itu benar-benar masa yang bukan minta selalu ada, enggak. Akhirnya saya terbentuk dari anak kecil yang suka main, kayak kita sering bertengkar dan lain sebagainya. Sebenarnya iri ya kalau kita ngelihat ada tuh teman-teman kita yang ayahnya dokter, ya Wahyu dokter, terus sopo lagi ya pas itu ada yang dari BUMN dan lain sebagainya, kontraktor kaya raya, dia mau beli apa, punya mobil Tamiya, main Tamiya. Iya, dia, zaman dulu Tamiya masih iya. kayak hype-nya. Bayang no, saat itu nggak bisa main, cuman bisa lihat. Ya, proses itulah yang membangun aku harus berjuang. Jadi nggak ada orang atau nggak ada takdir yang bisa merubah kita kecuali diri kita sendiri. Proses itu yang menentukan. Proses kita baik, insya Allah hasilnya akan baik. Tapi proses kita biasa-biasa aja, ya harus akan tetap selamanya seperti ini.